data, ya, bentuknya pasti angka dan nilai atau dia sifatnya kuantitatif, bisa dihitung, bisa dikalkulasikan, dan bisa diperhitungkan. Sedangkan kalau statistik itu berbicara sangat kompleks, yaitu berbicara mengenai ilmu, ya, kemudian berbicara mengenai pengumpulan data, pengolahan data, pengelompokan data, penyajian, analisis, kesimpulan, dan rekomendasi. Dalam perjalanannya sangat banyak sekali pengembangan metode-metode statistika. Namun, ada beberapa hal yang tentunya disepakati oleh beberapa pakar ahli ilmuwan, ya, di Eropa sana. Karena ini kita di-driven dari barat, maka ada beberapa yang familiar, yaitu adalah metode statistika deskriptif dan metode statistika inferensial. Jika dari namanya tentunya banyak sedikit berbeda, ya. Kalau kita berbicara deskriptif saja, dari kata sifatnya, dia sudah menyampaikan berkaitan dengan apa? Informasi. Artinya secara definitif dia menyediakan atau dia menyajikan metode atau cara, ya, berkaitan dengan apa? Pengumpulan, ya. Namanya saja deskriptif, berarti dideskripsikan, ya, pengumpulan, penyajian, ya, dan dia wajib memberikan informasi yang berguna. Ya, contohnya bagaimana? Penyusunan tabel, diagram, grafik, ya, baik di majalah, baik di laporan Bapak Ibu, ya. Biasanya kalau yang bekerja ada monthly report, kemudian ada weekly report, gitu, ya. Kemudian ada quartal report, ya. Kemudian ada lagi katakanlah daily report. Nah, hal-hal demikian ini itu biasanya Bapak Ibu olah dalam bentuk tabel, diagram, grafik, ya. Dan tentunya ini dikatakan sebagai statistika deskriptif. Kemudian selanjutnya adalah statistika inferensia. Dari katanya saja, kata sifatnya sudah berbeda. Inferensia. Berarti apa? Dia akan mencakup semua data yang berhubungan dengan analisis sebagian data, ya, kemudian itu akan disampaikan kepada peramal, ya, atau prediktor, ya, prediksi, ya, prediktor itu. Untuk apa? Menarik sebuah kesimpulan mengenai segala informasi data yang diterima, baik atau buruknya. Nah, itu tergantung pada masing-masing, ya. Kemudian lebih jauh lagi kita akan berbicara mengenai populasi dan sampel. Sebentar, saya izin minum dulu. Kalau kita berbicara populasi, pasti kita akan berbicara kumpulan. Nah, kumpulan ini dari mana? Kumpulan dari secara keseluruhan elemen pengamatan. Ini populasi, dikatakan hal demikian. Kemudian kita berbicara sampel atau contoh, itu pasti himpunan bagian. Artinya kalau ada sampel pasti kalau ada populasi pasti ada sampel, ya. Artinya tidak bisa kita lepaskan satu hal dengan yang lain. Nah, ini contohnya adalah seluruh mahasiswa Institut Teknologi Telkom Purwokerto, ya. Kemudian sampel atau contohnya dari himpunan, itu, ya, atau baik apapun itu, komunitas atau apapun itu, himpunan bagian dari populasi. Nah, itu juga sangat berperan penting. Contoh, mahasiswa Institut Teknologi Telkom Purwokerto yang mengambil matkul metode ini supaya hadir ke ruangan ini. Nah, itu contoh dari sampel implementasinya. Nah, data, ya. Datum atau data umum adalah informasi yang diperoleh dari suatu pengamatan, ya, dapat
berupa angka, lambang, atau sifat. Nah, data ini juga merupakan kumpulan dari datum, artinya data umum, kemudian diakomodasi, diakomodir, ya, kemudian menjadi data. Nah, kegunaan data pada dasarnya adalah membuat suatu keputusan atau suatu hal keputusan yang strategis. Oleh siapa? Oleh decision maker. Oleh siapa? Oleh stakeholder. Nah, apa sih kegunaan dari data tersebut? Ya, kalau kita mengacu kepada sini, kalau kita kaitkan kepada dunia manajemen gitu ya, tentunya data ini akan menjadi sebuah dasar suatu perencanaan atau planningnya. Yang kedua adalah pengendalian ya, pengendalian dari apa yang diharapkan dan apa yang tidak diketahui. Nah, sehingga dilakukan perbaikan atau koreksi, tujuannya itu. Yang ketiga, dasar evaluasi hasil kerja akhirnya itu bagaimana. Sampai sini, apakah ada yang ditanyakan dulu? Silakan sebelum saya lanjutkan. Halo? Belum ada, Pak. Baik, Pak. Belum ada, Pak. Oke, baik. Saya lanjutkan ya. Yang saya bilang tadi, data itu ada dua. Ya. Tadi di awal sudah disinggung mengenai data kuantitatif. Cara mudahnya adalah data kualitatif itu yang tidak bisa dihitung atau tidak bisa menggunakan parameter operasi matematika. Sedangkan berterbalikan dengan data kuantitatif itu adalah data yang berupa bilangan atau angka ya, yang artinya bisa dilakukan operasi matematika atau bisa dihitung atau bisa diperhitungkan. Nah, dalam data kualitatif sendiri itu ada istilah namanya nominal dan ordinal. Bedanya di mana, Pak? Kita lihat. Kalau nominal, suatu hal yang paling rendah dalam level pengukuran data. Data nominal ini digunakan untuk membuat kategori suatu objek tertentu. Ya. Contoh data nominal, yang pertama ada jenis kelamin, ya, mau laki-laki atau perempuan. Ada agama, juga itu merupakan contoh data dari nominal. Kemudian ordinal, ini data yang memiliki lebih tinggi daripada nominal ya, dan ini juga diurutkan dari jenjang yang paling tinggi ke yang paling rendah, dan itu secara bertingkat. Data ini tidak bisa dioperasikan secara matematika gitu ya, namun dioperasikan secara ini. Nah, kemudian kalau dalam ordinal, data ini lebih tinggi, ibarat kata kastanya lebih tinggi lah, gitu, lebih tinggi dikit ya. Nah, data ini juga ditentukan, diurutkannya berdasarkan apa? Jenjang yang paling tinggi ke rendah, itu seperti itu. Nah, kalau di kampus siapa? Ya rektor, dekan, wakil dekan, terus baru kabak, kaprodi. Itu seperti itu contoh di level kampus. Oke. Nah, ada jenjang kepangkatan, kemampuan akademik, dan lain-lain. Nah, tadi kita berbicara kualitatif. Nah, sekarang berbicara